Halo para penonton sekalian, selamat datang pada video ini. Kami ingin membagikan informasi menarik nih kepada kalian terkait dengan etika dan tanggung jawab bisnis. Untuk kalian yang penasaran mengenai topik tersebut, yuk disimak video ini. Etika bisnis, suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder, melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Teori etika bisnis. Secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Namun, ada 4 teori besar yang juga dipelajari dalam konsep tersebut. Simak selengkapnya tentang penjelasan 4 teori etika dalam bisnis berikut ini. 1. Teori keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seseorang bersikap. Perilaku atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral. Yang kedua, teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. Sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. 3. Teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalnya, Anda bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk. Maka, sesuai teori deontologi dalam etika bisnis, Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. Yang terakhir, teori teleologi. Kata teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan akhir. Sehingga dalam kata lain, teori ini mendasarkan konsep kebaikan. Prinsip etika bisnis. Selain 4 teori besar tersebut, adapun prinsip etika yang harus dijalankan selama penerapannya adalah yang pertama, otonomi. Seperti yang kita tahu, kompetensi seorang pelaku bisnis dalam mengambil keputusan haruslah baik. Prinsip otonomi memandang hal tersebut sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya. Sehingga visi dan misi yang disusun membawa dampak baik pada kesejahteraan karyawan dan stakeholder perusahaan. Lalu yang kedua ada equilibrium. Berhubungan dengan otonomi pelaku bisnis, segala keputusan yang diambil juga harus seimbang. Dalam kata lain, perusahaan tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan sesuatu. Misalnya memberi upah sesuai kontrak dan kontribusi kerja karyawan. Yang ketiga ada free will, kehendak bebas. Kehendak bebas yang dimaksud ini adalah kesempatan rata yang bisa didapat individu. Seluruh pelaku bisnis memiliki porsi yang sama sesuai dengan potensi mereka. Tidak boleh ada batasan hanya demi kepentingan suatu kelompok saja. Lalu yang keempat ada responsibility. Sebelumnya pada teori deontologi dalam etika berbisnis juga membahas tentang responsibilitas pelaku usaha. Jadi di samping menerima kehendak bebas, segala perilaku atau tindakan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan.
Lanjut yang terakhir itu ada yang kelima, honesty. Dalam ranah bisnis, adanya transparansi, kejujuran juga harus diterapkan dalam berperilaku. Contohnya adalah ketika melakukan transaksi jual beli produk, maka prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di perusahaan. Tidak hanya itu, contoh lainnya adalah pelaporan keuangan yang juga harus didasari transparansi. Yang mempengaruhi keputusan bisnis. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai value creation yang tinggi. Diperlukan suatu landasan yang kokoh. Ada beberapa kelompok yang dapat mempengaruhi kepentingan bisnis, diantaranya 1. Para pengusaha dan mitra usaha. 2. Perusahaan pemasok bahan baku. 3. Organisasi pekerja yang mewakili pekerja. 4. Pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha. 5. Bank penyandang dana perusahaan. 6. Investor penanam modal. 7. Masyarakat umum yang dilayani. 8. Pelanggan yang membeli produk. Manfaat etika berbisnis. Adapun manfaat perusahaan berperilaku etis adalah 1. Perusahaan yang etis dan memiliki tanggung jawab sosial mendapatkan rasa hormat dari stakeholder. 2. Kerangka kerja yang kokoh memandu manajer dan karyawan perusahaan sewaktu berhadapan dengan rumitnya pekerjaan dan tantangan jaringan kerja yang semakin kompleks. 3. Suatu perusahaan akan terhindar dari seluruh pengaruh yang merusak berkaitan dengan reputasi. Biasanya dimulai dari perencanaan, strategi, organisasi yang baik, sistem produser, dan transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Tanggung jawab dalam etika bisnis. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis sangat memegang peran penting dalam keselarasan lingkungan dan bisnis itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi lingkungan bisnis. Faktor tersebut dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari lingkungan bisnis memegang pengaruh besar bagi berputarnya bisnis tersebut dan timbal balik yang dapat diberikan bisnis terhadap lingkungan. Sedangkan faktor eksternal mencakup seluruh lapisan yang berada di luar perusahaan. Biasanya faktor eksternal menanamkan pandangan yang baik maupun buruk bagi suatu bisnis yang ada. Faktor internal yang mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi citra bisnis atau perusahaan, sistem kepegawaian yang digunakan, hubungan dan relasi bisnis antar sesama karyawan, strategi pemasaran yang digunakan, serta kualitas dan tujuan dari bisnis yang dijalankan. Faktor eksternal yang memengaruhi lingkungan bisnis meliputi pelanggan dari bisnis itu sendiri, relasi yang diajak bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang sama, media yang digunakan untuk pemasaran bisnis, serta pesaing bisnis. Mengapa Anda harus memahami lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis memengaruhi keberhasilan dan profitabilitas perusahaan. Perubahan mereka mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Beberapa mungkin memiliki dampak tidak langsung, sementara yang lain memiliki dampak langsung. Sebelum menjalani bisnis, ada baiknya untuk mempelajari dan memahami lingkungan bisnis agar tercipta suatu keselarasan bagi lingkungan dan bisnis itu sendiri. Lingkungan bisnis dapat membantu berjalannya bisnis itu sendiri.
Tidak hanya bisnis, lingkungan juga bisa mendapatkan vibes yang baik. Lingkungan bisnis yang digunakan dengan baik dan benar dapat menimbulkan dampak yang baik pula bagi seluruh lapisan bisnis dan masyarakat. Paham akan lingkungan bisnis, suatu perusahaan atau penggerak bisnis bisa memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga selesai. Semoga video ini dapat membantu dan memberikan informasi lebih banyak terkait etika dan tanggung jawab bisnis kepada kalian para penonton sehingga dapat membantu kalian dalam dunia usaha. Sekian, bila ada kesalahan kata dalam penjelasan mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. And I'll go is not in her.